Perubahan iklim merupakan salah satu ancaman terbesar bagi masyarakat desa yang bergelut dalam sektor pertanian. Mengingat produksi pertanian sangat bergantung terhadap keadaan iklim. Dampak nyata yang telah timbul dari perubahan iklim di sektor pertanian antara lain adalah ledakan hama penyakit, banjir, kekeringan, dan pergeseran musim tanam. Hal tersebut tidak hanya menimbulkan dampak sosioekonomi bagi petani. Menurunnya produktivitas hasil panen akan menjadi masalah besar bagi masyarakat luas yang tentu saja masih membutuhkan makan. Salah satu desa yang mengalami situasi ini adalah Desa Kendayakan. Desa yang terletak di Kecamatan Trisi, Kabupaten Indramayu ini, 65% masyarakatnya menggantungkan hidup pada sektor pertanian padi, dengan proporsi petani sebanyak 33% dan 32%-nya sebagai buruh tani. Indeks Rawan Bencana Indonesia yang dirilis oleh BNPB tahun 2011 mengungkapkan bahwa Kabupaten Indramayu merupakan wilayah yang mempunyai tingkat kerawanan tinggi terhadap kekeringan dan banjir. Dalam penelitian lain, juga digambarkan bahwa Kabupaten Indramayu didominasi oleh wilayah yang memiliki potensi rawan banjir tinggi sebesar 32,7% dan rawan banjir sangat tinggi sebesar 62,4%. Lalu, apakah masyarakat siap? Tekanan perubahan iklim dirasa semakin berat seiring dengan rendahnya akses informasi, rendahnya sensitivitas, dan rendahnya kapasitas adaptasi kaum rentan, seperti petani kecil, buruh tani, perempuan, dan lansia. Besarnya dampak perubahan iklim bagi masyarakat rentan tentu saja menjadi ancaman, tidak hanya bagi masyarakat lokal, namun lebih jauh bagi ketahanan pangan Indonesia, yang seharusnya mengikuti Sustainable Development Goals, yaitu Zero Hunger dan pengurangan kemiskinan. Lalu, apakah masyarakat sebetulnya sudah merasakan perubahan pada kondisi alam sekitar? Dan apakah mereka sadar bahwa itu adalah perubahan iklim? Pasti banjir. Ini sudah berapa kali banjir. Tapi yang gede ini paling besar. Sekarang ini? Iya. Padahal di kampung saya hujan nggak berapa. Kalau dipelihara lagi sih ya enggak. Cuman berapa kali memelihara modal. Kalau dulu sih nggak pernah gagal panen cuma sedikit. Kalau dulu pas ibu kecil ya? Tapi sekarang ya bisa sering gagal panen. Kenapa biasanya gagal panen? Karena di sebelah sini nggak ada hujan itu, jadi masih ada telak. Telak itu apa? Telak itu retaknya tanah. Dulu mah ya amun hujan tuh sebulan ngecek bae sebulan. Sekarang? Sekarang mah enggak ada hujan ngecek sehari-hari malam-malam enggak ada sekarang. Banyak sekarang penyakit sawah mah. Dulu mah enggak ada dulu. Musim kemarau makin panjang, itu jadi lebih sulit traktornya apa? Ya lebih sulit. Aturan cepat kelar enggak? Kenapa? Ya habis airnya enggak, itu sih enggak nentu. Kadang-kadang kalau musim rendeng ya, kadang-kadang bisa ada gelombang kedua. Gelombang kedua maksud? Ya maksudnya kita sudah itu ya Pak, ngeleler, airnya enggak langsung. Tahun 2019 musim rendang 2,5 ton turun, tadinya kena kreset, batangnya kecil, pokoknya enggak berisi. Berdasarkan persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat, maka diperlukan upaya perubahan yang mendasar sehingga tercapai masyarakat yang memiliki daya lenting terhadap perubahan iklim. Upaya awal yang mungkin dapat dilakukan ialah meningkatkan sensitivitas masyarakat terhadap perubahan iklim dan meningkatkan kapasitas masyarakat sehingga dapat melakukan upaya adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Masyarakat dan KRKP serta didukung Yayasan TIFA mendorong agar pengetahuan dan kesadaran terutama petani meningkat. Maka
Langkah awal yang dapat dilakukan bersama adalah kajian partisipatif dan perumusan strategi peningkatan resiliensi dari dampak perubahan iklim. Kegiatan ini terdiri dari studi dokumen dan pengambilan data primer oleh masyarakat yang dilakukan secara berseris. Dari kegiatan ini, masyarakat akan sadar dan tahu mengenai isu perubahan iklim. Kemudian, diperoleh definisi dari perubahan iklim, kerentanan, strategi adaptasi dan resiliensi versi masyarakat desa itu sendiri. Strategi adaptasi terhadap perubahan iklim salah satunya adalah dengan mempraktikkan teknologi yang adaptif, yaitu pertanian biointensif. Dimulai dengan pelatihan biointensif farming. Hal ini untuk meningkatkan pengetahuan dan mengenalkan teknologi ramah iklim, ramah ekonomi, dan ramah lingkungan. Setelah pelatihan, petani akan diajak melakukan praktek atau uji coba secara langsung di lahan atau demplot. Hal ini dibarengi dengan pendekatan sekolah lapangan yang merupakan pendidikan pembebasan. Petani didorong untuk menjadi ahli pada lahannya sendiri dan menemukan fenomena pertanian berbasis data. Data ini diperoleh melalui pengukuran dan pengamatan rutin oleh petani. Data kemudian diolah lalu disimpulkan menjadi pengetahuan petani yang nantinya dapat disebarluaskan kepada petani lain. Di sela proses sekolah lapangan, dilakukan pula kunjungan belajar ke BPTPH Indramayu. Di akhir kegiatan ini juga ada field day, yang mana petani peserta sekolah lapangan akan sharing pengalaman yang diperoleh kepada petani dan pakar pertanian yang ada, sehingga terdapat pertukaran informasi. Agar informasi, pengetahuan, dan teknologi yang telah didapat selalu tersedia dan mudah diakses oleh semua orang, termasuk kelompok rentan itu sendiri, maka diperlukan suatu sistem pengembangan informasi yang adaptif, baik secara teknis dalam bentuk lab lapangan maupun secara daring dalam bentuk radio pada platform Facebook. Di Indonesia ini ternyata ada dampaknya ya kalau membakar jerami itu, Kang. Kita biarkan membusuk pada lahan padi dapat menciptakan tanaman menjadi Tanah menjadi subur ya. Jadi kalau dibakar berarti mengurangi kesuburan tanah ya, Kang. Betul. Laboratorium lapangan dan radio ini merupakan media sharing informasi, teknologi, dan pengetahuan baik ke dalam maupun keluar desa. Media ini menjadi tempat bagi semua masyarakat, khususnya kelompok rentan, untuk belajar, meneliti, dan menyebarluaskan pengetahuan. Jika petani sudah sadar dan tahu akan dampak perubahan iklim bagi kehidupan mereka, maka mereka akan mendorong dan menguatkan kelembagaan yang ada untuk membuat perencanaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Kemudian, kelembagaan tersebut dapat melakukan advokasi ke pemerintah desa untuk bersama-sama membuat suatu kebijakan yang mendukung upaya menghadapi perubahan iklim. Pada akhirnya, pemerintah desa bersama warganya akan meneruskan praktik-praktik baik dan mampu menjadi agen perubahan bagi desa-desa di sekitarnya. Sehingga masyarakat desa, khususnya kelompok rentan yang menjadi penerima manfaat utama, dapat mencapai kehidupan yang sejahtera.